Maksudnya gini, auto itu artinya dia sendiri. Fagi itu artinya dia makan atau membersihkan, cleaning. Jadi mungkin ini juga bisa disebut dengan namanya detoksifikasi juga bisa. Kalau orang bilang, yaitu adalah apa? Jadi badannya saking dia membuat satu kecerdasan sendiri dengan menciptakan keseimbangan karena dia nggak dikasih makan, maka dia akan makan sel-sel yang buruk yang ada di badan kita, termasuk juga kalau teman-teman tahu si patogen itu gitu, yang menjadi penyebab daripada kalau kita bilang sekarang ini adalah salah satu ya yang teman-teman bilang katanya, aduh gimana sih caranya supaya imunitas saya bisa lebih kuat gitu ya kan, karena sekarang ini kita dihadapkan dengan yang namanya si oportunis, which is adalah ada kuman, bakteri, dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau kita puasa ternyata bisa meningkatkan imunitas kita dengan cara kita bisa makan sendiri isi kumannya itu dimakan oleh tubuh kita kalau kita melakukan puasa di 17-18 jam. Ini sebenarnya semua orang udah tahu dari dulu, tapi dijelaskan dengan baik oleh namanya Yoshinori. Itu salah satu dokter ya kalau nggak salah ya, itu dia mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016 ya tentang yang namanya kalau bicara yang namanya si autofagi tadi. Makanya kenapa orang mengerti terminologi itu ketika Dr. Yoshinori mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016 dengan mengatakan bahwa ternyata loh kalau kita puasa itu ternyata menguatkan tubuh kita, bukan kebalikan selama ini yang puasa malah melemahkan. Nah, hal ini sebenarnya kan kadang-kadang teman-teman sering ini ya, kalau yang ngomong misalnya orang awam biasa kayak saya atau apa, mungkin orang nggak percaya. Tapi ketika yang ngomong dokter, apalagi punya Nobel Prize winner dan sebagainya, teman-teman langsung percaya gitu ya. Nah, itu yang tadi saya katakan, kebalikan daripada sebuah keberanian, bukan semata-mata ketakutan, tapi kebutuhan kita selalu ingin mendapatkan konfirmasi. Nah, salah satunya untuk kita meyakinkan, kadang-kadang orang tua kita sering ngomongin, ayo kamu lakukan ini, nasihat yang baik. Tapi kita nggak mau dengar. Tapi kalau yang ngomongnya misalnya punya gelar, punya titel, atau terkenal, seolah-olah teman-teman baru mau dengar. Persis kayak saya juga, saya ngajarin teman-teman mau dengar, oh iya itu yang ngomong si Adere. Padahal yang saya omongin juga udah diomongin sama orang tua teman-teman di rumah. Ayo dong Des, kalau bisa atur makannya, kamu kebanyakan karbo, nggak mau denger gitu ya. Makanya kenapa kadang-kadang kesulitannya kita di sana. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita mendapatkan satu penguatan hati nih. Ceritanya konfirmasi dari ini bahwa ternyata dengan berpuasa, badan akan menciptakan kecerdasan sendiri. Nah, bukankah itu sesuatu yang menyenangkan kan teman-teman? Nah, jadi oleh sebab itu, yuk kita lakukan. Nah, jadi cara kerjanya adalah, itu yang disebut dengan namanya state of ketosis, yaitu adalah ketika gula di badan itu istilahnya tidak terjadi kenaikan, sehingga akhirnya liver membuat nah ini yang disebut namanya keton, yang menjadi sebagai alternatif sumber energi gitu. Makanya disebutnya state of ketosis, yaitu ketika gula darahnya ngedrop, badan akan memproduksi keton yang akan dipakai sebagai sumber tenaga. Keton ini dapatnya dari mana kalau teman-teman tahu? Dari liver. Nah, itu kalau nanti lebih detail lagi kalau orang tanya misalnya, kok bisa menggunakan lemak sebagai sumber tenaga? Itu didapatnya dari namanya gliserol. Itu berasalnya dari apa? Dari fatty acid. Jadi kalau teman-teman tahu, fatty acid itu adalah turunnya yang namanya, kalau kita ngomongin lemak, dipecah oleh tubuh kita menjadi fatty acid. Nah, nanti ada gliserol, nanti akan menjadi sebagai alternatif untuk kita menggunakan itu sebagai sumber tenaga untuk kita bakar. Nah, kalau protein, kalau teman-teman tahu, dirubah oleh tubuh jadi apa? Amino acid ya. Nah, cuma kalau teman-teman tahu amino acid taunya suplemen gitu ya. Padahal asam amino adalah kalau kita makan ikan, makan ayam, makan daging merah, makan telur, dirubah oleh tubuh kita dipecah menjadi amino acid ya. Nah, kalau lemak dirubah menjadi lemak esensial fatty acid. Nah, sedangkan kalau karbo kita makan dipecah menjadi apa? Gula. Nah, paham ya? Nah, jadi teman-teman lihat di sini, ini esensial, ini esensial. Ini yang nggak esensial. Jadi kalau seandainya saya nggak makan karbo, misalnya orang tanya, Mas Ade bisa nggak saya nggak makan karbo? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena kita punya tenaga dari protein dan lemak. Tapi katanya bukankah kalau makan karbo itu kita jadi
lemes kalau seandainya nggak makan karbo dan sebagainya. Itu tadi yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita mau belajar tentang pemahaman ini, teman-teman bisa ngerti bahwa sesungguhnya adalah justru yang paling tidak esensial adalah karbohidrat. Tapi karbohidrat kita boleh konsumsikan secukupnya. Dan salah satu, kalau teman-teman tahu tempat penyimpanan karbohidrat terbesar di badan kita adanya di mana? Di otot rangka. Paham ya teman-teman?